Aturang Panganjali Umat. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang peta konsep yang telah kami buat dengan novel yang berjudul Neraka di Timur Jawa. Sebelum itu, biarkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gracia Gata Samosir, saya absen 4. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu absen 3 dari absen 7. Perkenalkan, nama saya Dinyaman Aletariani Ardia, absen 23. Perkenalkan, nama saya Michiko Karina Saraswati absen 18. Baik, novel Neraka di Timur Jawa ini adalah novel yang berisi tentang pertempuran di kota Surabaya yang terjadi antara pemuda dan pejuang di Indonesia. Puncak pertempuran ini terjadi pada tanggal 10 November yang disebut sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya saya akan membacakan strukturnya. Yang pertama adalah orientasi. Isinya adalah berita itu sudah didengar oleh masyarakat Surabaya. Kedatangan kembali ras kulit putih ke tanah Pulau Jawa, mereka yang dalam 3 tahun lamanya sudah tidak kembali ke Jakarta. Nah, surat kabar maupun berita di radio terus memberitahukan tentang hal ini, di mana hal ini telah menjadi suatu pertanyaan tidak baik. Bahkan bukan hanya bagi masyarakat Surabaya, tapi bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Pada tahun 1942 adalah kali terakhir kami melihat orang-orang itu menginjakan kakinya di tanah ini. Kali-kalinya menginjakan kaki pada kehidupan masyarakat Surabaya. Meskipun pada akhirnya tiba masa yang lebih kejam dari neraka, namun untuk sesaat kami berbahagia atas kepergian mereka dari tanah Jawa ini. Lanjut ke konflik. Sayup-sayup Abi mendengar kalimat londo ngamuk yang terdengar dari luar ruang peristirahatannya tersebut. Sontak semuanya keluar dari ruangan dan menanyakan apa yang terjadi. Londo ngamuk. Hotel Oranye pasang bendera merah putih biru. Singkat jawab seorang pemuda yang berada di sekitar rumah tersebut. Lekas, Idrus kembali ke dalam rumah dan membawa bedil yang disimpannya di dalam lemari dan bergegas menuju Hotel Oranye. Abi kebingungan. Ia hanya membawa buku catatan kecil dan sebuah pena dan bergegas mengikuti Idrus. Setibanya di Hotel Oranye, sontak keduanya terkejut melihat banyak masyarakat yang sudah mengelilingi gedung tersebut dengan membawa senjata api maupun senjata tajam. Di sekitar lobi hotel sudah diawasi oleh para tentara ninja dan tentara Jepang. Tidak lama, dalam keadaan yang tidak kondusif tersebut, akhirnya datang salah seorang residen Surabaya didampingin dengan 2 orang pemuda pada saat itu untuk melakukan perundingan dengan Mr. Blotman, orang yang bertanggung jawab atas kericuhan yang terjadi di pagi hari tersebut. Setelah beberapa menit, semenjak kedatangan wakil residen tersebut, terdengar suara tembakan dan teriakan dari dalam gedung hotel maupun luar hotel. Sontak, masyarakat yang berada di luar gedung mencoba menerobos lobi hotel tersebut. Dengan keadaan lobi hotel yang penuh darah, masyarakat yang berusaha memasang tangga untuk mencapai tiang bendera tersebut yang ada di atap Hotel Oranye. Di atas gedung, bendera merah putih biru telah disobek birunya. Abi melihat ke atas dan melihat sahabatnya berada pada salah satu titik di gedung tersebut. Merdeka, merdeka, merdeka. Itulah yang diucapkan serentak sedari tadi. Keadaan semakin memanas. Lalu lanjut kita ke klimaks. Semenjak kedatangan Soekarno dan Hatta dengan upaya diplomasinya memberikan kekecewaan di kalangan arek-arek Surabaya. Masyarakat yang sudah siap bertempur melawan penindasan harus dikecewakan dengan janji diplomasi yang sudah basi. Tanggal 29 Oktober, perjanjian gencatan senjata telah resmi ditandatangani. Perjanjian yang telah diketahui oleh arek-arek Surabaya hanya akan mengancam kedaulatan Surabaya di hari-hari berikutnya. Upaya gencatan senjata yang hanya dilakukan untuk menghimpun kekuatan lebih besar untuk menghancurkan Surabaya hingga akar-akarnya. Yang membuat arek-arek Surabaya kecewa adalah ketika melihat pimpinan tertingginya tidak menghendaki suatu perjuangan persenjataan dan memilih berdamai dengan serigala atau dengan musuhnya sendiri. Bentuk kekecewaan tersebut dirasakan hingga pembuluh darah arek-arek Surabaya. Sepanjang perjalanan dari gedung pertemuan hingga gedung Internatio selalu diiringi oleh masyarakat yang menghujat para pimpinan-pimpinan sekutu tersebut.
sehingga terjadi suatu peristiwa yang memicu tentara murka. Tentara murka dan juga tentara yang disebut dengan Gurkha menarik pelatuk laras panjangnya, menyebabkan arek Surabaya berlarian meninggalkan lokasi dan bersembunyi. BKR, AMI, PRI, dan santri-santri militan telah mengantisipasi hal tersebut. Di atas jembatan merah, pertempuran sudah tidak ada yang bisa dihindarkan. Satu mobil yang ditumpangi oleh Brigadir Jenderal A.W. Maladi meledak begitu saja. Hal tersebut justru membuat tentara Inggris semakin membabi buta. Idrus dengan semangatnya bagai api yang membara berjuang bersama dengan yang lain untuk menduduki gedung radio yang dekat dengan simpang hotel Oranye. Api dan darah sudah menjadi pemandangan harian di Surabaya. Bahkan yang mati tertembak sudah mulai terlihat banyak. Darah bertumpah ruah bak hujan di bulan Desember. Di tengah keramaian, Idrus melihat Abi terduduk di bawah pohon cendana. Abi terluka. Tangannya berlumuran darah akibat tertembak. Saat Idrus mendekatinya, nafasnya mulai berat. Matanya sayu. Londo. Itu yang Abi katakan dengan tatapan matanya yang semakin sayu dan kosong. Idrus bergegas membopong Abi ke rumahnya. Beruntungnya Abi selamat dan sadarkan diri. Alhamdulillah nak, kamu sudah bangun, ucap ibu Abi. 9 November 1945, kematian Malau telah membawa kabar buruk bagi seluruh arek-arek Surabaya. Semuanya dilanjutkan dengan ultimatum dari pihak Londo. Bermodalkan bambu runcing, senjata tajam, dan segelintir senjata api yang diperoleh dari tentara Jepang, tidak menggoyahkan pasukan-pasukan tersebut. Pidato-pidato dari Bung Tomo terus berkumandang. Radio pemberontakan menjadi api yang membakar semangat arek-arek Surabaya. Para relawan militan tidak menyerang di ruang terbuka, mereka cenderung menyergap dalam jalan-jalan yang gelap. Pertempuran berlangsung cukup lama. Apa yang diperkirakan hanya berlangsung kurang dari 1 minggu, kini telah memasuki minggu kedua. Inggris telah berhasil menguasai 2/3 dari keseluruhan kota Surabaya. Mayat-mayat manusia ataupun binatang bergelimpahan mengisi jalan dan selokan. Sesekali terdengar gema suara peluru dalam gedung-gedung yang kosong dan derap kaki yang tenggelam di genangan air. Suasana yang sangat tidak layak disaksikan, seperti neraka telah jatuh di tengah Surabaya. Selanjutnya saya akan membacakan resolusinya. Isinya adalah, apa kau sudah lupa dengan apa yang diperjuangkannya? Karenanya kau masih berdiri di sini sekarang. Bahkan jika ia masih ada di sini, ku yakin ia akan melakukan apa yang akan kulakukan. Aku tidak berasal dari daerah ini, tapi aku rela mati berjuang demi merdeka. Semestinya kalian malu untuk mempertimbangkan lari dari medan pertempuran, bentak dari jiwa. Ini bukan masalah ego, ini tentang perjuangan. Tidak akan lahir pejuang untuk memperjuangkan tanah ini jika seluruh rakyatnya direbumikan dalam waktu yang singkat, bentak Farid kepada Tiga. Kelompok kecil relawan tersebut akhirnya terpecah menjadi 2 kubu, Farid, Abi, dan segelintir relawan lainnya berusaha untuk mengungsikan warga setempat ke Solo, sedangkan Tiga dan beberapa relawan lainnya tetap untuk memutuskan Brigalier melawan serdadu Inggris. Tidak ada perpisahan yang istimewa. Untuk nilai-nilainya, kami telah menemukan yang pertama ada nilai budaya, penggunaan panggilan Londo untuk ras kulit putih. Londo ngamuk. Hotel Oranye pasang bendera merah putih biru. Yang kedua ada nilai sosial, yaitu semangat berjuang. Merdeka, merdeka, merdeka. Itulah yang diucapkan serentak dari tadi. Keadaan semakin memanas. Yang ketiga ada nilai moral, empati kepada teman. Itu yang Abi katakan dengan tatapan matanya yang sewaktu sayu dan kosong. Idrus bergegas memobong Abi ke rumahnya. Yang keempat ada nilai estetis, darah bertumpah ruah, bak hujan di bulan Desember.
Idrus dengan semangatnya bagai api yang membara, berjuang bersama dengan yang lain untuk menduduki gedung radio yang dekat dengan simpang hotel. Yang terakhir ada nilai agama. Beruntungnya Abi, selamat dan sadarkan diri. Alhamdulillah nak, kamu sudah bangun. Dan yang terakhir ada konjungsi, yaitu kita menemukan semenjak dan ketika. Baik, novel ini juga ditulis oleh Dwi Arif Nugroho dan Iman Ahmad Nugroho pada tahun 2019. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan